I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Muspa, NIM 2151032. Saya salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdul Rahman Siddiq. Lebih tepatnya berada di Fakultas Tarbiyah Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam kelas BKPI 4B. Pada video saya kali ini, dalam memenuhi tugas mata kuliah modifikasi perilaku dengan dosen pengampu Ibu Puri Handayani MA. Baik, pada video saya kali ini saya ingin mereview makalah kelompok 5, yaitu Saudara Sanjay, mengenai saving dan token ekonomi. A. Saving. Pengertian saving. Saving adalah pemberian pertolongan atau bantuan pada anak dengan cara mencegah langkah yang dipelajari menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dengan pemberian penguatan atau reinforcement atau respon-respon lain yang mengarah atau mendekati perilaku yang ingin dibentuk, sehingga anak dapat melakukan hal dengan mudah dan akhirnya terbentuk suatu langkah dari perilaku yang diharapkan. Lalu yang kedua yaitu aspek-aspek yang terdapat dalam saving. Teknik saving memiliki 5 aspek atau dimensi perilaku yang dapat dibentuk, yaitu pertama, topografi merupakan gerakan-gerakan fisik yang terlibat di sebuah perilaku atau bentuk kecil dari sebuah respon. Yang kedua yaitu frekuensi, merupakan jumlah munculnya perilaku dari periode waktu tertentu. Yang ketiga, durasi, merupakan jumlah waktu bagi sebuah perilaku untuk bertahan. 4. Latensi, merupakan waktu antara pengendalian stimulus dan munculnya perilaku. Yang kelima, intensitas, merupakan jumlah energi yang dikeluarkan bagi perilaku atau kekuatan respon dari sebuah aktivitas. Yang ketiga yaitu langkah-langkah penggunaan saving. Pertama, tentukan perilaku target. Yang kedua, tentukan apakah saving membentuk adalah prosedur yang paling tepat. Yang ketiga, identifikasi perilaku awal. Yang keempat, pilih langkah pembentukan. Yang kelima, pilih penguatan untuk digunakan dalam proses saving atau membentuk. Yang keenam, secara berbeda memperkuat setiap perkiraan berturut-turut. Yang ketujuh, bergerak melalui langkah-langkah pembentukan kepada kecepatan yang tepat. Lalu pada poin 4 kita membahas mengenai kelebihan dan kekurangan saving. Pertama, kelebihan saving. Kelebihan saving yaitu objek tingkah laku yang diajarkan dengan penguat langkah pendek yang berhasil dilakukan siswa pada respon akhir keseluruhan, sehingga objek tingkah laku akan dicapai secara berangsur-angsur. Yang kedua, selain itu strategi saving merupakan cara untuk memudahkan siswa dalam memahami tahap demi tahap dalam pembelajaran keterampilan mengukur tekanan udara ban. Yang ketiga yaitu saving banyak digunakan oleh para pengajar karena cara mengimplementasikannya yang sederhana dengan memecahkan setiap tahap keterampilan serta proses pemahaman yang mudah dicapai oleh siswa. Lalu yang B, kekurangan saving. 1. Memberikan perilaku tidak bisa dibiarkan terjadi meski pada saat itu sedang pada tahap eksistensi. Yang kedua, kalau terlalu sering anak di-reinforcement maka anak akan cepat merasa bosan. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi saving. Pertama, menspesifikasikan perilaku target final. Yang kedua, memilih perilaku awal. Yang ketiga, memilih langkah-langkah pembentukan saving. Yang kelima, kemantapan perilaku di tiap tahap pembentukan saving. Baik, poin B yaitu berkaitan dengan token ekonomi. Pertama, pengertian token ekonomi. Token ekonomi adalah satu bentuk pengubah perilaku yang dirancang untuk meningkatkan perilaku yang disukai dan mengurangi perilaku yang tidak disukai dengan menggunakan token atau koin. Yang kedua itu prinsip-prinsip pelaksanaan token ekonomi. Pertama, hindari penundaan. Kedua, berikan reinforcement secara konsisten. Yang ketiga, persyaratan hendaknya harus jelas. Yang keempat, pilih reinforcement yang sesuai dengan kualitas memadai. Yang kelima, jodoh atau pemberian reward dengan pengukuran sosial positif. Yang keenam, perhitungan efek terhadap orang lain. Yang ketujuh, perlu persetujuan berbagai pihak. Yang kedelapan, perlu kerjasama subjek. Yang kesembilan, perlu pencatatan. Yang kesepuluh, follow up atau penundaan pengukuhan. Yang ketiga yaitu langkah-langkah pelaksanaan token ekonomi. Pertama itu tahap persiapan, kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap evaluasi. Lalu yang keempat yaitu membahas mengenai kelebihan dan kekurangan token ekonomi. Kelebihan token ekonomi adalah pertama, token dapat menguatkan tingkah laku target dengan seketika setelah terjadi. Yang kedua, token ekonomi tersusun dengan baik. Yang ketiga, token merupakan penguatan yang dikondisikan secara umum karena akan dipasangkan dengan penguatan lain yang bervariasi. Keempat, token mudah untuk dibaca
dibagikan, dan penerima mudah dijumlahkan. Yang kelima, token dapat dengan mudah diukur. Yang keenam, penerima dapat belajar kemampuan-kemampuan yang terlibat dalam perancangan ke depannya. Lalu kekurangan token ekonomi, pertama membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, kurangnya pembentukan motivasi intrinsik. Yang ketiga, dibutuhkannya dana lebih banyak. Yang keempat, manajemen yang tidak mendukung akan menghambat jalannya program. Dan yang kelima, staf yang tidak terlatih akan munculnya pengaruh negatif. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan review terkait makalah kelompok 5 dari Saudara Sanjay. Bila ada salah kata saya minta maaf. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.